Real Madrid adalah Galacticos dan kejayaan. Bernabeu adalah tempat lahirnya para legenda, tempat di mana impian menjadi kenyataan dan sejarah diukir dengan emas. Dari Zinedine Zidane yang elegan, hingga keganasan Cristiano Ronaldo yang memecahkan rekor, atau karisma kepemimpinan Sergio Ramos yang kokoh dan brutal. Di Madrid, bintang besar hampir selalu bersinar terang. Namun, tidak semua kisah Galactico berakhir bahagia. Di balik semua trofi yang direngkuh, ada sisi gelap dari ambisi transfer Real Madrid. Banyak bintang dengan harga selangit dan reputasi mentereng justru gagal total, hancur oleh tekanan dan cedera. Siapa sajakah para pemain berlabel superstar yang datang dengan harapan besar, namun pergi dengan kepala tertunduk? Mari kita bongkar pemain bintang yang gagal di Real Madrid. Nicolas Anelka. Tahun 1999, sebelum era Galacticos meledak dengan Figo dan Zidane, Real Madrid membuat pernyataan besar. Mereka memboyong Nicolas Anelka dari Arsenal, striker muda Prancis yang dijuluki Le Zolk, dengan harga fantastis sebesar 35 juta euro, memecahkan rekor transfer saat itu. Anelka yang baru berusia 20 tahun datang dengan reputasi buruk di ruang ganti. Ekspektasi untuk menjadi bintang utama di Bernabeu langsung hancur oleh kenyataan pahit. Ia dikabarkan tidak disambut baik oleh para pemain senior Madrid. Dalam 5 bulan pertamanya, Anelka gagal mencetak 1 gol pun. Frustrasinya memuncak, dan ia bahkan pernah menolak berlatih selama 45 hari yang berujung pada skorsing dan denda besar dari klub. Ironisnya, di tengah semua kekacauan itu, Anelka sempat menemukan bentuk terbaiknya di panggung terbesar Eropa. Ia mencetak gol-gol krusial di babak gugur Liga Champions, termasuk 2 gol melawan Bayern Munich di semifinal. Gol-gol ini membawa Real Madrid lolos ke final. Anelka menjadi starter saat Madrid mengalahkan Valencia 3-0 di final Liga Champions tahun 2000, memberikan kontribusi besar pada gelar Eropa ke-8 untuk klub. Namun, momen heroik itu tidak cukup menyelamatkan karirnya yang penuh gejolak. Di La Liga, statistiknya memprihatinkan, hanya 2 gol dalam 19 penampilan Liga. Setelah hanya 1 musim dan berbagai masalah disiplin, akhirnya, Real Madrid memutuskan untuk mendepaknya kembali ke klub lamanya, Paris Saint-Germain. Anelka adalah contoh sempurna tentang bagaimana bakat saja tidak cukup di Real Madrid. Meskipun ia pergi sebagai pemenang Liga Champions, kisahnya di Spanyol lebih dikenang sebagai drama kontroversial dan kegagalan termahal di era pra-Galacticos. Perjalanan singkatnya di Madrid membuktikan tekanan Bernabeu bisa menghancurkan siapapun. Michael Owen. Michael Owen, nama ini bukan hanya besar di Inggris, tapi di seluruh dunia. Sebelum tiba di Madrid tahun 2004, Owen adalah salah satu striker paling mematikan di planet ini. Di klub masa kecilnya Liverpool, ia adalah legenda. Pencetak gol terbanyak Liga Inggris 2 kali. Dan yang paling penting, ia memenangkan penghargaan individu tertinggi, Ballon d'Or 2001, setelah memimpin The Reds meraih treble piala domestik. Seorang pemain dengan kecepatan kilat, finishing klinis, dan status superstar. Maka ketika Real Madrid merekrutnya seharga 8 juta pound sterling, ditambah Antonio Nunez, itu adalah kejutan besar. Owen bergabung dengan tim impian, eranya Los Galacticos, yang sudah berjejalan pemain-pemain terbaik dunia seperti Zidane, Figo, Beckham, Raul, dan Ronaldo Nazario. Ironisnya, ini adalah awal dari masalahnya.
Di Madrid, Owen tidak pernah dijamin menjadi starter. Ia harus bersaing langsung dengan dua striker utama yang tak tersentuh, yakni Raúl González, sang kapten yang dicintai Madridista, dan juga Ronaldo Nazario, sang fenomena asal Brazil. Musim 2004-2005 adalah musim yang kacau bagi Madrid dengan 3 pergantian pelatih. Inkonsistensi ini membuat Owen kesulitan menemukan ritme permainan. Pelatih-pelatih silih berganti, tetapi satu hal yang tetap adalah Owen lebih sering dicadangkan daripada dimainkan penuh. Namun, mari kita lihat statistiknya. Dalam 45 penampilan di semua kompetisi, banyak diantaranya Owen sebagai pemain pengganti, meskipun Michael Owen berhasil mencetak 16 gol. Ini adalah rasio gol yang cukup baik. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain pengganti paling efektif di La Liga. Apabila karirnya bisa disebut kegagalan, bukanlah karena kurangnya kemampuan mencetak gol, tetapi karena ia gagal mendapatkan waktu bermain yang dibutuhkan untuk seorang berlabel peraih Ballon d'Or. Owen hanya bertahan 1 season saja di Madrid, sebab kedatangan bintang baru seperti Robinho dan Baptista pada musim berikutnya membuat posisinya semakin terancam, mendorongnya untuk kembali ke Liga Inggris bersama Newcastle United. Michael Owen meninggalkan Madrid dengan statistik yang terhormat, namun dengan label gagal. Ia adalah korban kebijakan klub yang menumpuk superstar, di mana ruang ganti terlalu kecil untuk menampung bakat sebesar dirinya. Robinho. Tahun 2005, Real Madrid sedang mencari Galactico baru untuk menggantikan pamor David Beckham dan melanjutkan tradisi bintang. Pilihan mereka jatuh pada bocah ajaib dari Brazil, Robson de Sousa, atau yang lebih dikenal sebagai Robinho. Robinho datang dari Santos, klub yang sama dengan sang legenda Brazil, yaitu Pelé. Ia membawa Santos meraih gelar Liga Brazil pada usia 18 tahun dan dikenal karena skill juggling bolanya, kecepatan eksplosif, dan kemampuan menggiring bola yang luar biasa. Ia bahkan dijuluki oleh Pelé sendiri sebagai Pelé baru. Madrid pun rela membayar sekitar 24 juta euro demi mewujudkan mimpinya membangun The Next Galacticos. Debutnya di Bernabeu sangat menjanjikan. Ia langsung memukau penonton dengan serangkaian trik dan skill yang menawan. Fans Madrid yakin, inilah penerus Jogo Bonito yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Namun pesona ini tidak bertahan lama. Meskipun sesekali menampilkan momen ajaib, karir Robinho di Madrid didominasi oleh inkonsistensi. Ia kesulitan mengulang performa terbaiknya setiap minggu. Di Eropa, trik dan skill individunya seringkali tidak efektif melawan pertahanan yang lebih terorganisir. Saat Galacticos generasi lama mulai menua, Robinho diharapkan menjadi bintang utama dan pemimpin era baru. Namun kurangnya kedewasaan dan mentalitas sering dikritik. Ia gagal mengambil tanggung jawab yang diharapkan dari pemain sekelasnya. Dalam 3 musimnya, Robinho memang membantu Madrid memenangkan 2 gelar La Liga. Namun pada tahun 2008, segalanya memburuk. Real Madrid mencoba menggunakan Robinho sebagai bagian dari kesepakatan untuk merekrut Cristiano Ronaldo. Robinho pun merasa tidak dihargai dan meminta dijual. Keinginan awalnya adalah bergabung dengan Chelsea, tetapi Madrid akhirnya menjualnya secara mendadak ke Manchester City pada hari terakhir bursa transfer dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Robinho meninggalkan Madrid setelah 3 musim dengan 35 gol. Angka yang terhormat, tetapi jauh di bawah potensi yang diharapkan dari Pelé baru seharga 24 juta euro. Ia adalah contoh klasik pemain dengan bakat luar biasa, tetapi gagal berkembang menjadi pemain kelas dunia yang konsisten karena faktor kedewasaan dan tekanan di klub sebesar Real Madrid. Antonio Cassano. Sebelum datang ke Madrid, Cassano adalah permata yang rapuh di AS Roma. Saat itu, Cassano memiliki bakat alami yang luar biasa, visi bermain dan sentuhan skill yang membuat banyak orang menyebutnya sebagai bintang muda Italia. Namun sayangnya, ia juga dikenal karena masalah disiplin akut dan konflik dengan pelatih dan manajemen AS Roma.
Real Madrid melihat peluang tersebut dan pada Januari 2006 merekrutnya dengan harga murah hanya berkisar 5,5 juta euro. Los Galacticos berharap bisa menjinakkan bakat liarnya dan memolesnya menjadi permata yang bersinar. Debutnya di Madrid langsung menunjukkan dua sisi dirinya. Ia mencetak gol di pertandingan pertamanya melawan Real Betis. Lalu fans mulai bermimpi, mungkinkah Los Blancos bisa mengendalikan bakat Italia yang eksplosif ini? Namun sayangnya babak pertama kisahnya di Madrid adalah satu-satunya bagian yang positif. Sebab masalah disiplin lama Cassano kembali menghantuinya. Kali ini ia bermasalah dengan kebugaran dan diet. Ia dilaporkan mengalami kenaikan berat badan yang signifikan, sampai-sampai dijuluki gordito atau si gendut oleh media Spanyol. Puncaknya terjadi saat kedatangan pelatih yang berkarakter sangat disiplin, yaitu Fabio Capello pada musim panas 2006. Capello yang pernah melatih Cassano di Roma memberikan kesempatan kedua namun dengan syarat mereka free disiplin yang total. Namun Cassano gagal memenuhinya. Ia secara terbuka berkonflik dan mencaci maki Capello di depan publik yang berujung pada skorsing dan denda. Statistiknya di Madrid sangat mencerminkan kegagalannya. Hanya mencatatkan 29 penampilan dan 4 gol dalam waktu kurang dari 2 musim. Seorang pemain yang seharusnya menjadi bintang lebih sering menghabiskan waktu di bangku cadangan atau ruang perawatan daripada di lapangan. Madrid menyadari bahwa bakat jenius tanpa mentalitas yang tepat adalah beban, bukanlah aset berharga. Antonio Cassano adalah salah satu bakat paling terbuang di generasi sepak bola modern. Kisahnya di Real Madrid adalah peringatan keras bahwa bahkan di klub terbesar di dunia, Anda tidak dapat mengandalkan bakat murni jika tidak disertai dengan profesionalisme. Ia adalah Galactico termurah namun mungkin yang paling destruktif bagi dirinya sendiri. Ricardo Kaká. Pada tahun 2007, Ricardo Kaká adalah raja sepak bola dunia, peraih Ballon d'Or terakhir sebelum dominasi Messi dan Ronaldo. Di AC Milan, Kaká adalah maestro lini tengah dengan karakter yang cepat, elegan, dan klinis. Bersama AC Milan, ia berhasil menyabet beberapa trofi, yakni juara Serie A 2003-2004, juara Liga Champions UEFA 2006-2007, sekaligus top scorer turnamen, juara Piala Dunia antar klub FIFA 2007, serta puncaknya adalah Ballon d'Or 2007. Hal tersebut lalu membuat Real Madrid tertarik merekrutnya seharga 67 juta euro untuk membangun era Galacticos jilid kedua, bersamaan dengan kedatangan Cristiano Ronaldo. Kepindahan Kaká ke Bernabeu seharusnya menjadi momen keemasannya, namun ia justru menghadapi petaka. Penyebab utama kegagalan Kaká di Madrid adalah cedera lutut kiri yang menghantuinya sejak awal. Meskipun ia mencoba bermain dengan melalui rasa sakit pada musim pertamanya, penampilannya jauh dari level Ballon d'Or-nya. Ia akhirnya menjalani operasi pada Agustus 2010 yang membuatnya absen hampir setengah musim. Namun ketika ia kembali, Kaká telah kehilangan atribut terpentingnya, yakni kecepatan eksplosif dan akselerasinya. Masalahnya diperparah dengan kedatangan pelatih Jose Mourinho. Mourinho lebih memilih pemain yang memiliki intensitas pertahanan dan taktis yang tinggi, seperti Mesut Ozil yang kebetulan bersinar di posisi gelandang serang. Kaká harus bersaing ketat dengan Ozil dan selalu berada di bayang-bayang Cristiano Ronaldo yang langsung menjadi ikon tak terbantahkan di Madrid. Hubungan Kaká dan Mourinho pun dikabarkan tidak harmonis, membuat Kaká semakin sulit mendapatkan tempat utama. Dalam 4 musim di Real Madrid, Kaká hanya mencatatkan 120 penampilan dan mencetak 29 gol di semua kompetisi. Statistik ini jauh di bawah 270 penampilan dan 95 gol yang ia torehkan di AC Milan. Meskipun ia memenangkan gelar La Liga dan Copa del Rey, kontribusinya secara individu tidak pernah mencapai harapan transfernya. Kisah Kaká di Real Madrid adalah kisah menyedihkan tentang seorang superstar yang kedatangannya datang pada waktu yang salah dan diperparah oleh cedera kronis yang merenggut kemampuan fisiknya. Ia meninggalkan Madrid pada 2013 dan dilabeli sebagai salah satu kegagalan transfer terbesar era Galacticos.
James Rodriguez. Musim panas 2014, mata dunia tertuju pada Piala Dunia di Brasil. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, terdapat seorang anak muda Kolombia tengah bersinar terang, yakni James Rodriguez. James memenangkan sepatu emas Piala Dunia 2014 dengan mencetak 6 gol, termasuk gol voli spektakuler melawan Uruguay yang dinobatkan sebagai gol terbaik turnamen. Presiden El Real yakni Florentino Perez tidak menyia-nyiakan peluang. Ia gerak cepat merekrut James dari AS Monaco dengan harga fantastis, sekitar 75 juta euro. Di bawah pelatih Carlo Ancelotti, ia bermain sebagai gelandang serang. Pada musim debutnya 2014-2015, James tampil luar biasa, mencetak 17 gol dan 18 assist di semua kompetisi. Ia adalah motor serangan tim, dan fans Madrid dengan cepat menganggap uang yang dikeluarkan klub adalah investasi yang tepat. Namun masalah mulai bermunculan pada musim berikutnya. Ancelotti dipecat, dan pelatih berganti ke Rafa Benitez, lalu Zinedine Zidane. Di bawah Zidane, taktik berubah secara drastis. Zidane memilih formasi yang lebih mengandalkan kekuatan lini tengah pekerja keras seperti Modric, Casemiro, Kroos, dan 3 penyerang, yakni Bale, Benzema, dan Cristiano Ronaldo. James, yang kurang memiliki intensitas pertahanan serta visi seperti gelandang lain, mulai terpinggirkan dan lebih sering duduk di bangku cadangan. James semakin kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten. Walaupun ia tetap memberikan kontribusi penting dari bangku cadangan, ia tidak puas dengan peran sekundernya. James lalu meninggalkan klub setelah memenangkan 2 gelar Liga Champions UEFA di bawah Zidane, meskipun kontribusinya di final sangat minim. James Rodriguez masuk kategori bintang yang gagal menjadi pemain inti di era keemasan Madrid. Kegagalannya adalah kegagalan untuk beradaptasi dengan preferensi taktis pelatih dan gagal menembus salah satu skuad terkuat dalam sejarah sepak bola kala itu. Eden Hazard. Selama 7 tahun di Chelsea, ia adalah salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Dengan ciri khas kecepatan menggiring bola yang memukau, keseimbangan sempurna, dan kemampuan mencetak gol di momen krusial. Ia kemudian terlahir sebagai mesin assist dan gol. Di Chelsea, Hazard memenangkan 2 gelar Liga Premier Inggris dan 2 gelar Liga Eropa, membuat namanya selalu masuk dalam daftar nominasi peraih Ballon d'Or. Pada musim panas 2019, Hazard tiba sebagai rekrutan impian Florentino Perez. Dibeli dengan harga awal sekitar 100 juta euro dan masih bisa naik hingga 150 juta euro, ia dibebani ekspektasi monumental, yakni menjadi penerus dan bintang utama sepeninggal Cristiano Ronaldo. Namun sayangnya, kisah Hazard di Madrid dimulai dengan sinyal buruk. Ia dilaporkan datang ke pramusim dalam kondisi kelebihan berat badan dan kebugaran yang jauh dari ideal untuk seorang atlet top. Meskipun ia mencoba berjuang, skill dribble dan kecepatan khasnya tampak tumpul, dan ia kesulitan beradaptasi dengan intensitas La Liga. Namun, alasan utama kegagalannya adalah terjebak dalam cedera kronis. Pada November 2019, ia menderita cedera pergelangan kaki yang serius. Cedera ini terus berulang dan memaksanya menjalani beberapa kali operasi. Tapi, setiap kali ia pulih dan mencoba kembali ke lapangan, tubuhnya terasa berat dan lambat. Ia kehilangan sentuhan ajaib dan kelincahan yang menjadi ciri khas permainannya. Hazard menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, menghabiskan lebih banyak waktu di ruang perawatan daripada di rumput Bernabeu. Statistiknya adalah cerminan nyata yang tragis dari transfer ini. Dalam 4 musim di Real Madrid, Hazard hanya bermain sekitar 76 pertandingan dan hanya mencetak 7 gol. Ini adalah angka yang sangat rendah untuk pemain termahal dalam sejarah klub. Meskipun ia memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions, kontribusinya di lapangan sangat minim. Ia bahkan tidak menjadi starter di pertandingan-pertandingan penting. Eden Hazard adalah kegagalan transfer yang menyakitkan bagi semua pihak di kubu El Real. Ia meninggalkan Madrid pada 2023 setelah kontraknya diakhiri lebih awal. Kisahnya adalah pelajaran tentang betapa rapuhnya karir seorang atlet. Cedera, kebugaran, dan tekanan besar di Bernabeu menggabungkan diri untuk menghancurkan karir salah satu bakat terbesar di eranya.